Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube Waluyo Rosmala. Kali ini kita akan bahas materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, nilai mutlak bilangan X itu bisa kita notasikan seperti ini. Nah, ini bisa kita definisikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, misalnya kita punya garis bilangan seperti ini. Ini kita buat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, jarak negatif 3 dari 0 berarti negatif 3 dari 0 ini saya tulis jarak negatif 3 dari nol adalah 3, sehingga mutlak negatif 3 sama dengan 3, sama halnya jarak 3 dari 0. Berarti ini berarti jarak 3 dari 0 adalah 3, sehingga mutlak 3 sama dengan 3. Sehingga nilai mutlak dari sebarang bilangan X anggota bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi mutlak X itu didefinisikan itu ada dua. Yang pertama, tetap positif atau positif X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0, dan mutlak X akan berubah jadi negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Selanjutnya kita pelajari sifat-sifat nilai mutlak. Nah, yang pertama, mutlak negatif X itu nanti sama dengan mutlak X. Nah, yang kedua, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang ketiga, mutlak X dikuadratkan hasilnya sama dengan mutlak negatif X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Yang kedua, untuk sembarang X dan Y anggota bilangan real berlaku. Nah, yang pertama itu nanti mutlak X dikurangi Y sama dengan mutlak Y dikurangi X. Nah, yang kedua, mutlak XY sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang ketiga, mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Yang kelima, mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X kurangi Y. Oke, selanjutnya kita ke contoh.
Yang pertama, tentukan nilai mutlak berikut. Yang A mutlak 5, yang ke B mutlak negatif 9. Oke, kita jawab. Ingat untuk definisi, mutlak X itu sama dengan X apabila X-nya lebih dari sama dengan 0 dan negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Nah, yang A, maka X-nya karena 5 itu lebih dari 0, maka mutlak X, atau di situ langsung aja 5 ya. Jadi mutlak 5 hasilnya adalah sama dengan 5. Yang ke B, nah, karena negatif 9 itu kurang dari 0, maka mutlak negatif 9 itu hasilnya min X nya sendiri adalah min 9, berarti hasilnya adalah 9. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, disuruh menghitung nilai mutlak. Berarti yang A mutlak, nah ini mutlak dalam mutlak ya. Nah, berarti yang di dalam mutlak yang di paling dalam ini, berarti kita operasikan dulu. Berarti mutlak negatif 3, karena 3 kurangi 6 dikurangi 2. Mutlak negatif 3 itu apa? Ini kalau kita sesuai dengan definisi, berarti karena kurang dari 0, berarti min dalam kurung min 3, berarti 3. Atau kita bisa katakan semua bilangan yang dimutlakkan nilainya positif. Nah, berarti mutlak 3 ya, min 3 itu kalau dimutlakkan hasilnya 3 kurangi 2 sama dengan mutlak 1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya yang B, mutlak 2 ditambah mutlak 3 dikurangi mutlak 1 kurangi 5 kurangi 6. Nah, ini mutlaknya banyak banget nih, jadi kita ambil dulu mutlak yang paling dalam. Yang paling dalam itu ini, berarti kalau kita operasikan, berarti mutlak 2 ditambah mutlak 3 dikurangi, maaf, ini di soalnya kurang mutlak ya. Dua ditambah mutlak 3 dikurangi, nah yang paling dalam ini kita operasikan, berarti mutlak negatif 4 dikurangi 6. Nah, berarti sama dengan mutlak 2 ditambah mutlak 3. Nah, ini yang ini kita operasikan, jadi negatif 4 dikurangi 6 dimutlakkan, berarti tinggal mutlaknya 2. Nah, sekarang yang di dalam ini kita operasikan, berarti mutlak 2 ditambah 3 kurangi 4 itu negatif 1, negatif 1 kurangi 6 itu negatif 7. Nah, ini berapa hasilnya? Mutlak negatif 7, hasilnya adalah 7, berarti 2 tambah 7 itu mutlak 9, hasilnya adalah 9. Oke, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan nilai mutlak. Kita jawab yang A, nilai mutlak akar 5 dikurangi 2. Akar 5 kurangi 2, akar 5 itu 2, sekian kurangi 2. Karena ini masih positif sesuai dengan sifat, berarti X nya tetap
Kalau tetap berarti akar 5 kurangi 2. Mudah kan? Selanjutnya kita yang B, mutlak 1 dikurangi akar 3. Ini kalau kita jabarkan akar 3 itu 1, sekian. Nah ini kalau kita jabarkan yang di dalam mutlak ini kan 1 dikurangi 1 sekian kan berarti min 0, sekian. Karena negatif berarti sesuai definisi itu 1 dikurangi akar 3. Ingat kurungnya bukan lagi mutlak, ini kurung biasa. Maka hasilnya adalah akar 3 ditambah, maaf bukan ditambah ya, jadi ini kali ini berarti akar 3 dikurangi 1. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya contoh yang keempat, tentukan nilai F0 tambah F5 dikurangi F10 dikali F negatif 2 jika diketahui Fx sendiri itu adalah mutlak X dikurangi 5. Jadi kalau kalian bingung silahkan boleh dijabarkan satu persatu, atau kalau tidak misalnya di sini saya jadikan satu ya, F0 ditambah F5 dikurangi F10 dikali F negatif 2, berarti mutlak 0 kurangi 5 ditambah mutlak 5 dikurangi 5 dikurangi mutlak 10 kurangi 5 dikali mutlak negatif 2 dikurangi 5. Berarti ini mutlak negatif 5 ditambah mutlak 0 dikurangi mutlak 5 dikali mutlak negatif 7. Berarti 5 ditambah 0 dikurangi 5 dikali 7. Berarti berapa? 5 dikurangi 35. Ingat perkalian kalau ada seperti ini meskipun jumlahnya di depan didahulukan untuk perkaliannya, berarti jawabannya adalah negatif 30.